Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Barokah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat ridho taufik dari Allah SWT. Bersyukur pagi ini saya bisa dipertemukan dengan para pejuang subuh. Tadi Bapak menyebutkan betul, ini subuhnya sudah mulai jam 4 kurang 1 menit 2 menit. Para pejuang subuh yang mudah-mudahan salah satu ibadah yang oleh orang Zionis Israel ini ditakuti. Jadi apa yang ditakutkan oleh bangsa Zionis Israel itu ketika umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Itu. Jadi kalau sholat subuh umat Islam sudah seperti sholat Jumat, maka mereka sudah mulai gentar. Kenapa? Melihat situasi umat Islam di seluruh dunia itu bersatu padu, kemudian kekuatan buahnya luar biasa, maka di situ mulai gentar. Jadi ini harus terus kita perjuangkan. Sholat subuh berjamaah itu menjadi salah satu ibadah yang ujian terberat dalam hidup seorang muslim untuk hal ibadah. Jadi bersyukur pagi ini kita menjadi orang-orang yang pilihan Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, terima kasih atas amanahnya Pak DKM, kemudian para jamaah juga. Saya baru pertama kali diundang di sini, alhamdulillah bisa hadir. 1 pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, Pak Jailani meminta saya untuk bisa mengisi kajian di sini. Dan alhamdulillah pagi ini qadarullah saya bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu jemaah sekalian. Terima kasih atas amanahnya. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi awal dari atau menjadi wasilah, apalagi di hari subuh ini, subuh yang mabrur, yang penuh dengan keberkahan, dan pertemuan ini semoga Allah turunkan rahmat hidayah bagi kita semua. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya diamanahi tema serahkan urusanmu kepada Allah. Ini satu tema yang singkat tapi mendalam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaah sekalian untuk mengambil ibrah, pelajaran dari bangsa Palestina. Bangsa Palestina hari ini tadi disampaikan dan kita baca di berita
itu sudah hampir 1 bulan lebih. Bahkan sesungguhnya bukan 1 bulan lebih, tapi sudah puluhan tahun mereka, saudara-saudara kita, hidup dalam hubungan penjajahan. Bahkan momen-momen tertentu Zionis Israel itu sengaja berupaya untuk membumi hanguskan bangsa Palestina, satu-satunya bangsa yang sampai dengan hari ini belum dijajah oleh Zionis Israel, dalam tanda petik dijajah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit saya bercerita tentang bagaimana ketangguhan, kesabaran, ketegaran bangsa Israel, bangsa Palestina hari ini. Pada Allah saya sebulan ini dipertemukan oleh Allah dengan seorang pemuda Palestina. Beliau asli Gaza, lahir di Gaza dan menjadi imam Masjid Al-Ikhlas di Gaza, yang hari ini sudah hancur. Masjidnya sudah hancur, rumah beliau juga sudah hancur, keluarganya juga sudah banyak yang syahid. Sebulan yang lalu saya ketemu dengan beliau, lalu kemudian saya undang beliau ke masjid saya di Cipageran untuk memberikan, dan itu pertama beliau mengisi di Cimahi. Saya manfaatkan karena situasi kondisi itu persis sedang seminggu ketika sudah mulai agresi, sudah mulai genosida di Palestina. Lalu beliau ini hari ini sedang ada di, dan bukan hari ini, maksudnya sudah 4 tahun ditugaskan oleh Palestina untuk sekolah di salah satu perguruan tinggi di ITB. Beliau sedang kuliah S2 hari ini. Sekarang ini tinggal dia 2 tahun, selama 2 tahun di ini. Sebelumnya tinggal di Lombok, sekarang sudah tinggal di Bandung. Beliau ketemu dan saya ketemu dan beliau cerita tentang bagaimana Palestina. Saya bertanya, Syekh, masih muda Bu, belum menikah, orangnya ganteng luar biasa. Ibu kalau punya anak perempuan, bisa Bu daftarkan nanti. Usianya sekitar 30 tahun. Beliau 10 tahun sudah hafiz Quran selama 2 bulan. Lalu saya tanya, Syekh, apa yang menyebabkan bangsa Palestina sampai dengan hari ini sudah puluhan tahun dijajah, tapi mereka begitu luar biasa, begitu solid, bahkan tegar menghadapi ini. Dan saya melihat bangsa Palestina adalah bangsa pemberani. Nah, beliau menyampaikan, ya akhi, ke saya itu Pak DKM, katanya, di Palestina walaupun sampai dengan hari ini bangsa di luar menyebutkan Palestina sedang dijajah, Palestina sedang dibumi hanguskan, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut bagi kami. Tidak ada sedikit pun kesedihan dalam diri kami. Tidak ada sedikit pun kami merasa kalah. Kami justru merasa menang. Satu jawaban yang di luar nalar kita, maksud saya, bisa bangsa luar kita mengkhawatirkan, mendoakan terus, ya Allah, bagaimana kita, karena lihat di postingan kita ada anak-anak kehilangan banyak orang tua banyak, lebih banyak kehilangan anak-anaknya, suami kehilangan istri, istrinya kehilangan suami. Luar biasa. Sampai hari ini sudah 11.000 yang wafat, lebih dari 11.000. Beliau sampaikan, saya tanya, apa kunci rahasianya? Satu itu. Yang kedua, beliau menyebutkan bangsa Palestina dalam situasi kondisi terkungkung, terjajah menurut kita, tapi kami tidak pernah lepas dari Al-Quran. Satu kalimat yang sering kami sampaikan dalam situasi kondisi itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi saksi. Hanya kepada Allah lah kami
kepadanya kami bertawakal, kepadanya kami menyerahkan diri. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung, cukuplah hanya Allah sebaik-baik penolong kami. Itu yang kemudian menguatkan mereka. Kepasrahan yang tinggi tentang situasi kondisi. Bu, bayangkan di lingkungan, katakanlah di komplek Parmindo Al-Barokah ini sudah dikepung oleh penjajah, oleh bangsa lain. Dari luar tidak boleh masuk, dari dalam tidak boleh keluar. Sengaja mereka diciptakan kondisi itu supaya apa? Mereka mati perlahan-lahan, tanpa makanan, tanpa sarana kehidupan dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu yang dilakukan oleh Zionis Islam. Maka kondisi seperti itu, maka rakyatnya untungnya, dan memang kita yakin bangsa Palestina adalah bangsa yang tangguh, keimanan pada Allah yang luar biasa. Ketika semua itu terjadi, apa yang beliau lakukan? Upaya-upaya melawan, upaya-upaya untuk terus memperjuangkan hak-haknya dilakukan. Coba ibu lihat anak-anak kecil, itu berani. Dulu masih ada yang disebut dengan intifada. Intifada itu melawan bangsa Israel dengan ketepel, dengan batu, terus dilakukan. Itu dari kecil anak-anak. Dulu kita 10-20 tahun yang lalu mereka begitu. Mungkin yang hari ini menjadi pasukan Al-Qassam tadi, menjadi Hamasnya tadi, itu yang dulu anak-anak kecil. Dan hari ini pun anak-anak yang kecil itu juga terus mereka melakukan itu. Ditanamkan oleh bangsa Palestina, orang tuanya kepada anak-anak itu. Dan yang satu hal yang luar biasa ditanamkan, apa itu? Tidak boleh meninggalkan tilawah Al-Quran sehari. Kata Syekh tadi, inilah yang menguatkan kami sampai kami mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, cukuplah Allah sebagai saksi pada kami, hanya kepada Allah kami bertawakal, cukuplah Allah sebagai penolong. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, itu yang kemudian bangsa Palestina menjadi kuat, tangguh, luar biasa. Apa itu? Satu keyakinan, satu keimanan yang beliau tonjolkan, kepasrahan yang tinggi, penyandaran diri yang benar kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Lalu kemudian saya sampaikan, kata beliau, di setiap keluarga, anak-anak itu, orang tuanya, ayahnya, ibunya, bapaknya, semua melakukan tilawah, dan itu menjadi menu keseharian mereka. Mereka tangguh begitu. Apa yang saya sampaikan? Maka setiap anak, setiap keluarga itu semuanya hafiz Quran, Bu. Anak-anak itu tadi sudah hafiz Quran. Anak-anak luar biasa lucu-lucu yang 5 tahun, 4 tahun. Syekh ini 10 tahun sudah hafal Quran selama 2 bulan. Kenapa? Memang tiap hari baca Quran terus, dihafalkan, kemudian diamalkan isinya. Lalu kemudian dia setelah melakukan itu, serahkan semuanya pada Allah. Jadi menyerahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu dibuktikan dengan apa yang dilakukan. Ikhtiarnya apa? Melakukan tilawah Quran setiap hari, setiap malam. Setelah itu mereka serahkan pada Allah. Maka ketika orang-orang Palestina digempur, di bumi hanguskan, dibunuh dan diapakan, maka mereka bukan merasa terjajah, mereka bukan merasa kalah, tapi merasa menang. Kenapa? Pertolongan Allah datang pada mereka. Loh, kenapa ditolong? Padahal mereka wafat, padahal mereka dimatikan, mereka diserbu, rumahnya hancur, segalanya habis. Tapi mereka merasa ditolong oleh Allah ketika semuanya sudah wafat. Jadi hari ini kalau yang 11.000 itu sesungguhnya mereka sedang ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Setiap diri mereka sedang berada dalam keridhaan Allah. Tilawah Quran, meninggal dalam kondisi sedang imannya bagus, benar kepada Allah. Luar biasa. Jadi mereka akhirnya tidak merasa bahwa kami tidak merasa kalah, kami tidak merasa sedang dijajah, kami sedang diselamatkan oleh Allah. Maka diupayakan dalam keluarga, setiap keluarga diupayakan satu orang keluarga, minimal satu orang yang syahid. Luar biasa. Minimal satu orang yang syahid. Saya tanya, kenapa sih? Kami membaca satu hadis katanya, barang siapa yang meninggal dunia
mati syahid di jalan Allah, sedang membela hak-haknya, sedang membela keimanannya, sedang membela agamanya, sedang membela harta bendanya, lalu dia meninggal dalam kondisi pembelaan itu, maka mereka mati syahid. Dan orang yang syahid ketika itu semua, maka orang yang syahid itu dia akan mampu memberikan 70 orang keluarganya syafaat di akhirat nanti. Luar biasa. Sehingga syahid itu kami tidak pernah merasa apa. Maka ibu-ibu pernah lihat ada postingan seorang ibu dikabarkan suami ibu sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Sampaikan kepada, wahai anak-anakku, ayahmu sudah wafat, ayahmu sudah syahid, ayahmu sudah syahid. Kesedihan biasa, itu manusiawi. Tapi mereka tidak menunjukkan penyesalan, tidak menunjukkan ratapan di hadapan manusia yang lain, tidak. Jadi mereka bersyukur, berpelukan, alhamdulillah. Kenapa tadi itu? Ketika satu orang yang syahid, maka dia di akhirat nanti diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Luar biasa. Maka saya sampaikan tadi, bangsa Palestina kata Syekh tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih, tapi justru itu adalah pertolongan dari Allah. Maka kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah menjadi satu keyakinan. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong kami. Cukuplah Engkau sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung bagi kami, hanya kepada Engkau lah kami menyerahkan kehidupan semua. Inilah Palestina hari ini menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa ini. Palestina menjadi kekuatan, Palestina menjadi menyatukan, Palestina menggerakkan, Palestina menjadi satu momentum untuk bangkitnya umat Islam. Saya ingin korelasikan kondisi Palestina ini dengan 1-2 ayat di surah Al-Baqarah. Boleh ibu bisa buka di Al-Baqarah ayat ke-154 sampai dengan 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Kira-kira pas bu dengan kondisi Palestina? Ayat ini pas. Bangsa Palestina bukan hanya takut, mereka takut sesungguhnya secara manusia, tapi karena keimanan di dadanya tadi, hasbunallah tadi, mereka menyerahkan semua. Mereka sudah tidak dengan ketakutannya, dengan sedikit kelaparan karena tidak bisa masuk dan makanan ke situ. Hartanya juga sudah hilang, bahkan jiwanya juga sudah diambil oleh Allah SWT, diselamatkan, digempur oleh bangsa Palestina, oleh bangsa Zionis Israel. Dan buah-buahan di situ, artinya tidak ada lagi tanam-tanaman, tidak ada lagi kebun, tidak ada lagi buah-buahan yang bisa diambil. Tapi Allah mengingatkan di situ, wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Di sini bu mulai. Kenapa? Kenapa harus diberikan sabar? Maksudnya beri kabar gembira pada orang-orang yang ketika diuji tadi ketakutannya, diuji kelaparannya, diuji hartanya, diuji jiwanya, bahkan melayang dan sebagainya, diuji lingkungannya tidak kekeringan, tanam-tanaman juga sudah tidak ada yang bisa diambil. Maka kata Allah, beri kabar gembira kalau mereka diuji dengan sabar, tapi dengan ujian itu mereka tetap sabar. Siapa yang sabar itu? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah. Mereka orang-orang yang ketika ditimpa musibah itu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu satu komitmen, satu pernyataan keimanan yang tinggi,
penyerahan seluruh persoalan hanya kepada Allah. Ya Allah, harta kami, anak-anak kami, suami kami, harta benda kami, semua yang kami miliki, sesungguhnya itu adalah karunia-Mu ya Allah. Sesungguhnya itu adalah Engkau yang memberikan kepada kami, hanya titipan buat kami. Karena itu ketika Engkau uji dengan kehilangan itu semua, kami kembalikan kepada Allah. Hanya Engkau yang, hanya kepada Engkau, dan kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Itu satu tauhid akidah yang luar biasa. Nah, maka ucapan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hakikatnya bukan hanya ketika ada orang yang meninggal saja. Kan begitu biasanya kita menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Nur Sensi. Tapi Ibu, Bang, ketika seseorang ada perasaan takut, seseorang kemudian kehilangan sebagian hartanya, seseorang kemudian terkena musibah, diuji sakit, diuji bahkan kematian tadi, diuji selain kematian tadi, maka ucapannya pun harus sama. Ibu pada lebat ke masjid, ngajeduk kena pantuk, astagfirullahaladzim. Ucapannya harusnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapannya, istirja namanya, mengembalikan seluruh persoalan itu hanya kepada Allah SWT. Nah, kata Allah, orang-orang yang diuji tadi dengan musibah tadi, lalu kemudian dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar diuji lalu kemudian mengembalikan ujian itu kepada Allah, balasannya adalah ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Sholawat, rahmat, dan hidayah, petunjuk. Sholawat di situ dimaknai di Wahbah Az-Zuhaili, tafsir beliau Al-Wajiz, itu menyebutkan makna sholawat di situ adalah ampunan. Jadi orang-orang yang sabar tadi diuji mengatakan itu Allah akan memberikan ampunan bagi mereka. Yang kedua, rahmat, rahmat yang terbesar bagi kita di akhirat. Apa itu? Surganya Allah. Jadi orang-orang yang sabar ketika diuji, dia akan mendapatkan ampunan Allah, surganya Allah, dan di dunia sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu dibimbing dengan petunjuk yang benar dari Allah SWT. Itu luar biasa. Nah, saya ingin korelasikan dengan bangsa Palestina. Ketika mereka diuji dengan situasi kondisi itu, mereka mengembalikannya. Kalau bahasa Al-Quran tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam bahasa Al-Quran yang lain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ini kami meyakini semua adalah milik Allah. Kami pasrahkan semuanya, serahkan urusan kami hanya kepada Allah SWT. Ibu lihat, sabar di sini tidak berarti nerimo tanpa ikhtiar. Tawakal di sini pun juga bukan berarti menerima pasrah tanpa ikhtiar, tidak. Jadi menyerahkan sepenuhnya itu setelah ada ikhtiar dulu, ada usaha dulu, terus begitu. Nah, bangsa Palestina mereka berjuang mempertahankan itu. Ketika sudah terkepung semuanya, maka tidak ada jalan lain kecuali meminta pertolongan. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Engkau sebaik-baik penolong, Engkau sebaik-baik pelindung bagi kami. Dan disitulah ayat ini pun juga begitu. Sabar dalam bahasa yang lain. Sabar itu mereka tetap menerima apa yang sudah Allah tetapkan begitu. Itu sabar. Bersabar atas ketentuan ujian yang telah Allah berikan. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dan sabar untuk tidak melakukan yang diharamkan serta dosa kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, sabar untuk tetap taat kepada Allah SWT. Jadi sabar itu dari tiga. Imam Al-Ghazali menyebutkan tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Jadi sabar tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sabar tetap taat kepada Allah, sabar menerima ujian dari Allah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Disinilah bangsa Palestina sudah membuktikan kesabaran mereka. Maka pantas kalau kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang sabar diuji dengan tadi, balasannya adalah ampunan, surga, dan mereka di dunia selalu dalam bimbingan petunjuk Allah SWT. Tuh, ini jadi inspirasi buat kita.
betapa tangguhnya bangsa Palestina. Bahkan saya menyebut bangsa Palestina itu adalah bangsa yang tidak pernah takut mati. Sebaliknya, Zionis Israel adalah mereka yang bangsa yang takut mati. Jadi Palestina berani mati, Zionis Israel takut mati. Salah satu bangsa penakut di dunia adalah Yahudi, Zionis. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, inspirasi bagi kita apa yang disampaikan oleh Syekh tadi berkaitan dengan ketawakalan beliau, sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestina, itu menjadi inspirasi buat kita. Apa itu? Pertolongan Allah akan selalu hadir pada orang-orang yang bertawakal kepadanya, yang meyakini seluruh kehidupannya, berkomitmen semuanya hanya kepada Allah SWT. Tambahan lagi informasi kata Syekh tadi, ya akhi, di Palestina itu kemaksiatan sangat jarang sekali. Dalam kondisi situasi kelaparan, tidak ada satu toko pun supermarket yang dijarah habis oleh bangsa Palestina. Tidak ada minum-minuman keras di sana. Tidak ada orang mabuk karena minuman keras. Tidak ada orang memperkosa. Tidak ada orang, apalagi LGBT, kata beliau. Bahkan tidak ada orang yang melakukan korupsi. Lalu apa yang mau dikorupsi? Kemaksiatan tidak ada. Maka luar biasanya, sudah mereka bersih dari kemaksiatan, mereka selalu dekat dengan Allah SWT. Itu yang menyebabkan Allah menolong mereka. Ustaz, kok ditolong? Kan mereka dihancurkan. Itulah pertolongan Allah. Mereka ditolong oleh Allah saat mereka sedang dekat dengan Allah, tidak ada kemaksiatan, mereka sedang terus tawakal pada Allah, bahkan kesehariannya dia terus tilawah Quran. Maka justru disitulah pertolongan Allah. Kita hari ini di usia sudah seperti ini, kira-kira amal apa yang bisa menyebabkan pertolongan Allah itu datang? Amal apa yang bisa kita umpulkan di hadapan Allah saat kita kembali ke hadapan Allah, dan pastikan itu Allah ridho dengan amalan kita. Rasanya aku pengen syahid ke rumah. Kalau diizinkan gitu, membantu bangsa Palestina ke sana, saya ingin berangkat. Mudah-mudahan bisa syahid karena membela agama Allah di sana, membela. Tapi kan nggak mungkin. Ada yang bisa kita lakukan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, belajar dari ketangguhan, kesabaran, ketawakalannya bangsa Palestina itu menjadi inspirasi buat kita. Apa itu? Selalu dekatlah kepada Allah SWT. Selalu dekatlah dengan Allah SWT. Apapun yang dilakukan itu, selama itu kita niatkan untuk mendekatkan taqarrub ilallah, dan kita meyakini menyandarkan seluruh urusan itu kepada Allah setelah ikhtiar maksimal, maka justru disitulah pertolongan Allah akan hadir. Jadi menyandarkan diri, tawakal itu bukan berarti tanpa ikhtiar. Ibu baca di surat yang lain, Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi Allah pun memerintahkan supaya lakukan sesuatu, maka Allah akan tolong. Coba ibu perhatikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia akan menyeberang setelah dikepung oleh Raja Firaun ketika mau menyeberang, lalu kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk apa itu? Mengetukkan tongkat supaya apa? Laut terbuka jalan untuk menyeberang. Loh, kenapa? Bukankah Allah cukup saja perintah langsung Allah saja buka lautnya? Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengetuk? Supaya ada ikhtiar dulu gitu. Maksudnya begini, ikhtiar dulu, baru nanti Allah yang akan membantu. Maka Allah perintahkan, ajarkan Musa, tentukanlah tongkatmu, lalu kemudian terbuka laut itu oleh Allah, ditolong. Ya, jadi saat siapa yang Nabi Siti Maryam
ketika beliau berada saat mau melahirkan Isa alaihissalam, kemudian beliau bersandar di pohon kurma, lalu beliau sedang mencari makanan, maka Allah memerintahkan untuk ngendek-ngendek eta pohon kurma itu, maka menggoyangkan pohon kurma itu. Artinya apa? Apakah Allah bisa langsung menurunkan kurma itu? Bisa. Tapi Allah menyuruhnya untuk apa? Ikhtiar dulu, maka Allah akan bantu. Itu menunjukkan bahwa kita tawakal pada Allah itu adalah ujung, tapi ikhtiar adalah permulaan. Menyandarkan seluruh persoalan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar. Jadi Bapak Ibu tuh ngadeku di masjid ngadoa gitu, sementara ikhtiarnya enggak. Bagus berdoa meminta pertolongan pada Allah, tapi setelah urusan itu kita maksimal ikhtiarkan secara duniawi kita. Jadi ini inspirasi luar biasa dari bangsa Palestina hari ini. Ternyata ketawakalan mereka itu yang penting adalah ketakwaannya tetap terjaga di dalam. Juga dirahmati Allah SWT. Hari ini kita di sisa usia yang, karena saya melihat ini ibu-ibu masih muda-muda, bapak-bapak masih segar-segar luar biasa. Ini sudah masih jauh lah untuk kematian ya. Tinggal wajah-wajah nama ini wajah-wajah masa depan gitu. Masih semangat. Tapi ala kulli hal, satu hal yang mungkin harus kita lakukan hari ini. Apa itu? Satu kata, istiqomah. Istiqomah itu nanti akan melahirkan tadi ketawakalan hanya kepada Allah SWT. Lakukan ibu amal ibadah semuanya komitmen pada Allah semata-mata untuk Allah, lalu kemudian istiqomah. Rasulullah menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sampaikanlah satu kalimat ucapan kepadaku yang aku tidak akan pernah bertanya kecuali hanya kepada Allah." Apa itu? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah lalu kemudian bertawakal. Lalu istiqomah. Luar biasa. Apa istiqomah? Istiqomah itu kalau bahasa fikihnya istimrar, terus menerus, continue, konsisten. Nah, ketika sudah ibu konsisten, ibu sudah melakukan ketaatan ini terus menerus, maka akan melahirkan satu kenyamanan, keamanan, ketenangan, bahkan ketagihan. Ya. Ibu kalau sudah bangun malam setiap hari, setiap waktu, itu yang dulu mungkin Bapak mau tahajud pakai handphone dulu jam 2:30, keliling, bangun dulu, dibangunkan terus. Lama-lama itu ibu sudah tidak mungkin pakai ini lagi. Kenapa? Jam biologisnya, kalau kata Ustaz Am itu, jam biologis kita sudah masuk. Bahkan mungkin yang menggerakkan itu bukan lagi handphone, tapi apa? Malaikat. Kenapa? Janji malaikat, janji Allah, penjelasan Allah tentang ayat ini di Fussilat, surat Fussilat ayat 30. Allah menyebutkan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami. Itu artinya apa? Tauhidnya kuat. Meyakini Allah penolong kami, Allah hanyalah satu-satunya yang kami ibadahi, Allah hanya satu-satunya tempat kami berlindung, satu-satunya tempat kami mohon, hanya kepada Allah lah kami berlindung. Mengatakan itu, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqomah dengan keimanannya, amal ibadahnya, ketakwaannya, istiqomah. Apa yang terjadi? Kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat itu akan turun kepada mereka, bukan hanya di dunia tapi nanti kelak di ujung kematiannya dia akan mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Coba yang istiqomah itu, kata malaikat juga disebutkan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung dan penjagamu di dunia dan di akhirat. Malaikat itu bagi siapa? Yang istiqomah dalam ketaatan, yang istiqomah dalam ibadah, yang istiqomah dalam keimanan. Maka malaikat turun mereka, bahkan sampai di penghujung kematiannya malaikat itu membersamainya.
takut, jangan sedih. Kenapa ingin sampaikan itu? Saat seseorang sudah mulai berada di penghujung kematian, itu sudah mulai dibukakan pintu hijab antara dunia dengan akhirat. Mereka sudah mulai dibuka, maka akan terlihat alam barzakh sudah mulai dibuka. Kadang-kadang ibu melihat seseorang yang sudah mulai ada tanda-tanda kematian. Seringkali menyebutkan, itu siapa yang datang? Itu saya di jendela. Itu terlihat, boleh jadi itu malaikat. Bahkan mereka mengatakan, kenapa ya tadi ada yang pakai baju putih, ada yang... Saya sering mengalami itu, mendapatkan orang-orang yang sangat sakaratul maut, mereka menyebutkan itu. Artinya itu sudah mulai dibukakan pintu hijab antara dunia dengan alam barzakh. Maka malaikat itu mendekati pada siapa? Orang-orang yang istiqomah. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kenapa jangan takut, jangan sedih? Orang yang akan meninggal dunia itu ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Menghadapi akhirat, dia tidak tahu apakah saya selamat atau tidak. Takutnya luar biasa. Lalu kemudian sedih. Sedih kenapa? Meninggalkan dunia, meninggalkan sanak keluarga, istrinya, anaknya, hartanya bahkan. Nah, bagi orang yang istiqomah itu, para malaikat hadir terus memberikan ketenangan. Gak usah takut, gak usah sedih. Kami akan selalu bersama. Maka mereka itu dengan tenangnya, dengan meninggalkan alam dunia itu. Kenapa? Yang istiqomah itu ternyata dijamin oleh Allah. Malaikat selalu membersamai mereka. Itu. Nah, jadi hari ini buah dari ketawakalan itu adalah kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Bukan berarti menyerahkan sepenuhnya terus, tidak. Ikhtiar terus, tetap dalam kesabaran, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar ketika diuji. Maka inilah ayat ini yang saya bacakan tadi. Sebelumnya Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi jadikan sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Nah, bahkan ayat selanjutnya sebelum tadi ujian dari Allah menyebutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau mengatakan kepada orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup, tetapi kamu tidak tahu. Dalam tafsir disebutkan mereka hidup itu mungkin di alam barzakh, tapi mereka yang mati syahid itu bukan hanya hidup, tapi menggerakkan, menghidupkan orang-orang lain. Coba lihat bangsa Palestina hari ini. Mereka sudah wafat syuhada 11.000, tapi seluruh dunia bergerak untuk mendoakan, membantu, menyelamatkan, ingin membebaskan. Itu tidak. Yang syahid itu kata Allah jangan dianggap mereka mati, tapi mereka sesungguhnya hidup. Hakikatnya hidup di akhirat, di alam barzakh, ruhnya sudah masih terus hidup, tapi mereka di dunia menjadi menghidupkan bangsa orang-orang lain sekitar. Nah, ini ayat ini makin pas dengan situasi kondisi di Palestina. Ini menjadi inspirasi, menjadi pelajaran buat kita. Apapun yang kita dapatkan, kita punya hari ini, sesungguhnya itu adalah milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Lakukan apa yang sudah kita lakukan hari ini, mendekatkan diri kepada Allah dan istiqomah. Karena itu yang akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sabar, yang istiqomah tidak pernah khawatir dengan apapun yang terjadi dalam diri kita. Mereka selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan mereka selalu bersabar ketika diuji dengan musibah. Itulah hakikat dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lakukan itu terus, jadi zikir kita yang sesungguhnya itu ada di ayat 173 Ali Imran di ujungnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ni'mal maula wa ni'man nasir itu adanya di Al-Anfal ayat ke-40 di ujungnya itu. Jadi digabungkan zikir itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, di Ali Imran 173, lalu kemudian wa ni'mal maula wa ni'man nasir itu di ayat Al-Anfal ayat ke-40. Jadikan itu zikir untuk kita, untuk menguatkan akidah kita, menguatkan kepasrahan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya kepada Allah. Sebagaimana komitmen kita, Bu. Apa itu?
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata karena Allah. Itulah komitmen kita. Bapak Ibu jemaah sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Mohon maaf apabila kurang lengkap, kurang pas, ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan ibu-ibu, bapak bisa memaafkan kekurangan saya. Terima kasih. Pak DKM, mohon maaf saya akan langsung saja karena ini mau ke Jakarta. Sudah ditelepon jam 5:30 harusnya sudah di Cipularang. Mudah-mudahan 10 menit bisa langsung bergerak. Terima kasih, begitu Bu. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.